Di video kali ini, gue ingin menganalisa dua karakter sekaligus, yaitu Iris Midgar dan Alexia Midgar. Mereka berdua adalah kakak beradik yang selalu menjadi badut di cerita Kageno Jitsuryokusha. Check this out. Mari kita mulai dari Iris. Iris terlahir sebagai pewaris tata kerajaan Midgar, dan tentunya menjadi sebuah tanggung jawab yang besar baginya. Dia telah dilatih untuk menjadi seorang pewaris yang layak, mulai dari ilmu berpedang maupun sihir dari kecil, dan menjadikannya sebagai kesatria terkuat di Midgar saat ini. Dia sangatlah berbakat dan membuat banyak orang terkejut dengan kemampuannya, yang sudah bisa terlihat dari kecil. Orang-orang memujinya sebagai pelindung atau harapan dari kerajaan Midgar. Semua itu dikarenakan kerja kerasnya dan bakat miliknya. Seorang putri pewaris tahta yang sangat kuat dan karismatik. Sebuah gambaran dari sosok ideal. Di atas kertas, Iris punya segalanya. Tanggung jawab yang diemban Iris sangatlah besar, dan tidak semua orang dapat melakukannya. Apalagi untuk memimpin kerajaan, dengan begitu banyak permasalahan, walau tidak seberat Rose, yang menjadi satu-satunya putri dari kerajaan yang masalahnya ada di mana-mana. Dia tumbuh menjadi seorang yang tegas, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Hal itu membuat Iris jarang berkomunikasi dengan adiknya, dan hubungan mereka jadi awkward. Namun bukan berarti mereka bermusuhan. Semuanya berjalan baik-baik saja, sampai kemudian Iris menyadari adanya organisasi atau kelompok misterius yang secara mengejutkan lebih kuat dari dirinya. Mereka adalah Shadow Garden dan Kultus Diablo. Baginya, keduanya adalah musuh yang harus dimusnahkan karena mengancam kedamaian dari Midgar. Iris untuk pertama kalinya melihat sosok yang lebih kuat dari dirinya saat penculikan Alexia. Dia bertemu dengan Alpha dari Shadow Garden. Dia merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak dan tidak terima kalau dia lemah. Dia yang selama ini selalu dipuji, tiba-tiba dihina dan direndahkan. Ini adalah momen yang tidak bisa dia lupakan. Kemampuan dari Iris memang sangat hebat, namun untuk standar manusia biasa, dan Shadow Garden sendiri tidaklah biasa. Iris kemudian jadi terobsesi dengan Shadow Garden, dan berniat untuk melacak mereka, apalagi setelah kalah dari pemimpin mereka, Shadow itu sendiri. Di volume 5, Iris sudah berada di tahap di mana dia sudah tidak peduli dengan yang lainnya, dan fokus pada Shadow Garden. Kebencian ini telah membutakan Iris, sehingga tidak ada apapun yang dapat menghentikannya, bahkan Alexia sekalipun. Seorang katak di dalam sumur. Dia mengira bahwa dialah yang terkuat, namun faktanya dia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Shadow Garden dan Kultus Diablo. Bahkan, pasukan kesatria khusus miliknya, Crimson Order, yang dikatakan sebagai pasukan paling elit, tidak berdaya di hadapan Kultus Diablo. Karakter development dari Iris relatif biasa aja dan tidak terlalu menarik. Dia yang dulunya biasa aja, kemudian menjadi sangat membenci Shadow Garden yang telah menghancurkan harga dirinya. Memang ya, harga diri seorang bangsawan itu tinggi benar. Berikutnya, Alexia. Dia adalah putri kedua kerajaan Midgar, sekaligus orang yang selalu berada di balik bayangannya Iris. Dia tidak sebaik Iris dan selalu dibandingkan dengan Iris yang berbakat. Dia sangatlah tertekan dan selalu berusaha untuk melampaui Iris dan menjadikannya inferiority complex, di mana dia selalu merasa tidak puas dengan dirinya yang berada di tingkat yang tidak bisa dinaiki oleh sebagian besar orang. Sama seperti kakaknya, Iris kemudian mulai berubah setelah mengetahui keberadaan dari Shadow Garden dan Kultus Diablo. Bedanya, dia tidak menjadi putus asa seperti kakaknya. Dia sangatlah bersemangat untuk mengungkap Shadow Garden, yang entah kawan ataupun lawan ini. Perubahan sifatnya yang paling jelas ketika dia diculik dan diselamatkan oleh Shadow. Dia akhirnya bisa keluar dari inferiority kompleksnya. Dia memiliki seorang tunangan yang adalah member dari Kultus Diablo yang ingin menculiknya. Alexia sendiri merupakan keturunan dari pahlawan yang tentunya sangat menarik perhatian dari Kultus Diablo. Baik Alexia maupun Iris sama-sama memiliki potensi sebagai keturunan pahlawan seperti member Shadow Garden yang telah membangkitkan potensi mereka. Namun sayangnya, mereka belum bisa membangkitkannya. Alexia merupakan orang yang sangat sial. Dia selalu dikhianati oleh orang yang dia percayai.
yaitu Rose dan Iris, yang memutuskan untuk tidak lagi mengurus kultus Diablo. Dia kemudian bekerja sama dengan Claire sekarang. Bisa saja kedepannya Claire mengkhianati Alexia juga. Well, sial juga dia ya. Seorang anak kedua yang berhasil keluar dari bayangan kakaknya yang jenius. Sosok putri yang baik dan tidak pantang menyerah. Walaupun Iris lebih karismatik dan cerdas, namun Iris kehilangan kesabarannya dan tidak waras lagi. Ia menjadikan Alexia lebih layak saat ini untuk menjadi pemimpin. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan kedua karakter ini? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.